Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza stajnaha al-lailu, jika mulai datang malam, menjelang malam, malam tiba itu kapan? Sore, menjelang maghrib. Jika malam mulai tiba, maghrib adalah saat tibanya malam, di saat terbenamnya matahari. Kana junful laili, atau ini perawinya, atau Nabi bersabda, kalau sudah malam tiba, waqufu sibyanakum, tahan anak-anak. Di saat malam mulai menjelang, hendaknya anak-anakmu kau kumpulkan, kau masukkan ke rumahmu, jangan biarkan mereka berkeliaran. Dengar saja, ini dari Nabi. Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berucap dari hawa nafsunya, akan tapi Nabi berucap dari wahyu. Wahyu dari siapa? Dari Allah yang Maha Tahu. Jadi apa yang diucapkan Nabi benar, hanya mungkin kita belum tahu. Banyak di antara yang diucapkan Nabi kita belum faham dan belum tahu. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin, sebab syaitan itu akan bertebaran saat itu. Bukan berarti di siang hari setan tidak ada, setan ada, akan tapi di saat menjelang malam, saat itulah lebih giat lagi dalam gerak mereka. Dan bersama datangnya malam itulah lebih gencar lagi setan dalam menggoda. Ini. Dan kebiasaan orang-orang dulu, orang sepuh yang pernah mendengar hadis ini, biarpun dengan bahasa apapun yang mereka fahami. Sebab kadang ulama dahulu kalau menjelaskan hadis hanya dengan isyarat saja, jangan keluar mak sore-sore, nanti ada kalau di Jawa Timur ada kemang-mang, ada macam-macam. Nah, ini itu maksudnya apa ya? Barangkali dulu maksudnya ada setan, cuman setan kalau bahasa Indonesia kan terjemahnya macam-macam, ada tuyul, genderuwo, demit, macam-macam. Ini yang bahwasanya ada sir, maka ada rahasia. Apa yang diucapkan Nabi adalah benar. Hendaknya, ini pendidikan luar biasa. Pendidikan sudah kita patuh saja, kalau kita bisa membiasakan, akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Sebab yang namanya syaitan itu kalau menggoda tidak seperti manusia, halus dan tidak terasa. Kalau setan, kalau manusia memaksa orang untuk melakukan kebatilan, bisa saja dengan paksaan, awas kalau tidak kau lakukan, kau akan aku bunuh. Tapi kalau yang namanya setan itu menggoda halus, dan itu yang kita hindarkan. Kita perlu menghindari ini. Maka dengan menuruti petuah-petuah Rasulullah, kemudian di petuah yang lainnya tidak disebutkan hadis di sini, adalah zikir-zikir. Bacaan batin adalah harus ada wirid yang kita baca. Harus ada wirid yang kita baca. Termasuk ini mendengar petuah Nabi SAW, jangan sampai kita menjadi sebab anak kita digoda waswas oleh syaitan. Maka kebiasaan baik jika para orang-orang dahulu adalah membawa anaknya semenjelang maghrib berkumpul di musola sampai selesai nanti. Maksudnya ayo maghrib, nggak ada maghrib keliaran itu. Dan seharusnya ini budaya yang harus jadi kebiasaan pada anak-anak kita. Kalau sudah menjelang maghrib, sudah kita siapkan anak kita untuk mengambil air wudhu. Yang putri masuk rumah dengan mulia, anak-anak lakinya dibawa ke tempat yang mulia, musola, masjid, surau atau yang lainnya, tajuk kalau di Cirebon. Ini pendidikan baik, hendaknya kita lakukan. Karena apa? Syaitan waktu saat itu akan yantashir, bertebaran, dan menggodanya setan dengan memberikan waswas. Awal kejahatan nanti, waswas itu awal kejahatan. Kejahatan yang diniati atau muncul daripada waswas, ragu-ragu. Pengen jahat, pengen baik, pengen jahat, pengen baik, pengen jahat, akhirnya pengen baik, pengen jahat, pengen baik, yang nggak ada tinggal berbuat jahat. Dan begitulah syaitan menggoda. Fa idza dhahabat sa'atun minal isya'i, kalau sudah mulai menjelang isya, boleh nanti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini termasuk isyarat menghidupkan antara maghrib dengan isya dalam ibadah. Dan para kekasih-kekasih Allah itu paling mahal dengan waktu antara maghrib dengan isya. Selagi mereka tidak berada di dalam perjalanan, tidak berada dalam peperangan, tidak dalam, mereka ingin selalu menghidupkan antara maghrib dengan isya. Bahkan ada kabar yang menghidupkan antara maghrib dengan isya dengan ibadah seperti menghidupkan malam semalam suntuk dengan ibadah. Ini perlu menghidupkan antara maghrib dengan isya. Biasakan dengan Allah, dengan berzikir, baca Al-Quran sampai menjelang isya. Kalau sudah masuk waktu isya selesai, mungkin khalluhum, dalam riwayat halu adalah
ada sebagian pakai hulluhum khallu, ada riwayat yang pakai kha, ada riwayat pakai ha. Adapun maknanya adalah bolehlah kegiatan-kegiatan boleh kau lakukan setelah itu. Tentunya bukan kegiatan main nonton konser, tidak. Akan tapi kegiatan-kegiatan yang positif, yang sifatnya berada di luar rumah. Hanya beliau menginginkan bahasanya ada saat anakmu hendaknya kau kumpulkan agar mereka berzikir. Kenapa kok sibyanakum, orang tuanya ada di mana? Gitu kan. Kok sibyanakum, anak-anakmu? Karena anak kecil kadang tidak punya yang namanya zikir-zikir, wirid-wirid. Dan bagi yang tua hendaknya mungkin dengan aktivitasnya jangan lupa tetap membaca zikir sore hari dan zikir pagi hari. Kalau Imam Haddad mengumpulkan zikir pagi hari dengan zikirul latifnya, dan itu juga bisa dibaca di sore hari. Ada zikir-zikir, paling tidak kita itu setiap menjelang tidur atau menjelang malam itu membaca apa yang diajarkan Nabi SAW untuk menjauhkan dari yang tidak terlihat dari bangsa syaitan, bangsa jin, yaitu dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian membaca Qul a'udzu birabbin nas, kemudian membaca ayat kursi, kemudian ditiupkan di tangan, diusapkan di wajah dan badan kita, seperti disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Fadhilul Quran tentang al-mu'awwidhataini, dua ayat mu'awwidhataini untuk berlindung, yaitu ayat Qul a'udzu birabbil falaq dengan a'udzu birabbin nas. Nabi SAW melakukan itu untuk diri beliau sendiri, membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan Nabi pun ternyata membacakan dalam riwayat lain, bukan dari Bukhari dan Muslim, dalam riwayat juga Nabi membacakan untuk putra beliau, yakni cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain. Dan hanya para orang tua juga waspada untuk menjaga anaknya, tidak hanya dijaga dari penyakit lahir, penyakit batin pun demikian. Hendaknya kita rutin, paling tidak menjelang tidur itu jangan anda pejam mata kecuali anda sudah membacakan Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ayat kursi, kemudian ditiupkan di tangan kita, kita usapkan di wajah anak-anak kita. Kalau anak kita jauh, kita cukup kita tiupkan dari jauh. Ini adalah pendidikan dari Nabi SAW. Nah, ini penting untuk menjaga. Wadhkur ismallah, baca bismillahirrahmanirrahim. Wadfi misbahak, matikan lenteramu. Jika zaman dahulu adalah api, dikhawatirkan nanti api itu jika kau tertidur lalu api kau tinggal, bisa saja api itu membakar yang lainnya. Pendidikan ini manfaat lahirnya, manfaat batinnya adalah patuh dengan Nabi Muhammad adalah keberkahan. Sudah, jangan berkata itu kan dulu lampunya lampu keplek, sekarang kan listrik, nggak usah. Lahirnya ada manfaatnya, selagi tidak kau pakai matikan biar tidak mubazir. Akan tapi kita ilah bahasanya patuh dengan apa yang diisapkan ke Nabi adalah sebuah kemuliaan. Wadhkur ismallah, dan bacalah bismillahirrahmanirrahim. Wa auki siqaak, auki wika, auki artinya beri penutup, ikat minuman-minumanmu, ditutup semua minumanmu. Wika itu siqaak itu adalah di Arab sana ada minuman yang dibuat dari girbah itu adalah terbuat dari kulit, pokoknya sesuatu yang tidak seperti teko dan sebagainya dari kulit, jadi perlu diikat agar tidak ada sesuatu yang masuk secara lahir, bahkan agar terhindar dari penyakit. Dalam riwayat lain untuk terhindar dari penyakit, jadi kalau ada air di muka ini mengundang penyakit secara maknawi, ada penyakit yang masuk. Secara lahir adalah biar tidak kotor, kan begitu. Khamir ina'aka, kemudian wadahmu khamir, kasih tutup. Apapun tempat hendaknya kau tutup. Jika itu ada sesuatunya, kau tutup. Misalnya ada makanan, tutup semuanya. Ini ayat zahir. Tapi kalaupun kita menutup makanan, jangan sekedar menutup makanan agar tidak dimakan tikus, bukan sekedar menutup makanan agar tidak dinaiki kucing, bukan, diambil kucing, bukan. Hendaknya di saat kita melakukan itu semuanya ingat petunjuk dari Sayyidina Muhammad SAW, ada makna itu. Wadhkur ismallah, baca bismillahirrahmanirrahim. Walau an ta'ruda alaihi syai'an, kalau tidak bisa kau buat sesuatu, subhanallah, jadi kau buat untuk sesuatu yang melintang di wadahmu. Jadi ada pulpen, jadi begini, kalau tidak ada tutup, jadi begini kan saja. Akan ada sebagian pokoknya kasih ada begini, ada sesuatu, ikutin Nabi lah ya Rasulullah. Itu kalau cicak tetap masuk, jangan banyak ngomong. Sudah, kalau tidak punya tutup lakukan aja. Ada sesuatu, kalau Nabi berucap ada hal yang
ada seperti itu. Lakukan ini semua, ini adalah petunjuk dari Sayyidina Muhammad SAW, dan ini semua adalah seolah perintah, akan tapi dikatakan oleh para ulama perintah ini adalah perintah sunnah.